kelihatan seperti hampir mati. Ia tidak bergerak, terapung. Saya merasa sangat kecewa dan berpikir mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya menyerah. Salam damai sahabat-sahabat. Nama saya J. Edison Lawrence. Saya berasal dari Sabah, Malaysia. Dan kini saya bekerja dalam bidang media, berkongsi Injil melalui media sosial, dan melayani Tuhan dengan apa saja cara yang saya mampu. Ia adalah perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan untuk diri saya sendiri, tetapi satu yang Tuhan telah memimpin melalui doa dan iman. Saya diberkati untuk membesar dalam sebuah keluarga Seventh-day Adventist. Dalam ingatan saya sering dikelilingi dengan Alkitab dan kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Ibu saya mengajar saya tentang kuasa doa dan mendorong saya setiap hari untuk bercakap dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Doa menjadi satu konsep yang biasa sejak kecil, tetapi memahami kedalamannya memerlukan masa yang panjang. Salah satu kenangan awal saya tentang doa adalah ketika saya berumur sekitar 6 atau 7 tahun. Saya mempunyai seekor ikan kecil sebagai hewan peliharaan. Dan suatu hari, apabila saya melihat akuarium, ikan itu kelihatan seperti hampir mati. Ia tidak bergerak, terapung di atas akuarium, dan saya berasa sangat sedih. Ibu saya melihat betapa kecewanya saya dan berkata kepada saya, "J, kenapa tidak berdoa? Tuhan akan mendengar doa Anda." Jadi, saya berlari ke dapur, melipat tangan saya, dan berdoa sepenuh hati saya supaya Tuhan menyembuhkan ikan saya. Apabila saya selesai berdoa, saya kembali untuk memeriksa. Tetapi, tidak apa-apa yang berlaku. Kemudian saya berlari sekali lagi ke dapur, melipat tangan saya, dan berdoa sekali lagi agar ikan saya disembuhkan. Dan apabila saya kembali, masih tidak ada apa-apa yang berubah. Untuk kali ketiga, saya berlari ke dapur, melipat tangan saya, dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Apabila saya kembali untuk melihat ikan saya, masih tidak apa-apa yang berlaku. Saya berasa sangat kecewa dan berpikir mungkin Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya menyerah, saya pergi ke bilik tidur dan tidur dengan hati yang kecewa. Tapi keesokan paginya, saya bangun dan apabila saya melihat akuarium, saya terkejut karena melihat ikan saya berenang dengan sehat dalam akuarium. Saya sangat terkejut, saya tidak percaya apa yang berlaku. Saya berlari kepada ibu saya dan berkata kepadanya, "Oh, ikan saya sudah sembuh, ikan saya sudah sembuh." Dan ibu saya memperingatkan saya untuk berdoa, untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, dan dari saat itu saya percaya doa itu didengar dan dijawab, walaupun saya masih kecil. Ketika saya semakin dewasa, hidup saya menjadi semakin sibuk dan rumit. Saya telah menamatkan sekolah menengah, masuk ke college, dan selepas itu ke university. Dan di suatu tempat dalam perjalanan itu, saya mula menjarakkan diri saya daripada Tuhan. Dan pada saat itu, setan menggunakan pencapaian saya, kehidupan saya, untuk memerangkapkan saya. Saya mulai berpikir bahwa saya ini cukup baik, dan saya tidak perlu apa-apa dalam kehidupan saya untuk menguruskan segala hal. Rasa bangga dan keangkuhan mulai memenuhi diri saya. Saya mencapai matlamat saya, menyiapkan semua proyek, menerima pujian. Tapi akhirnya saya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saya mengambil semua kredit itu untuk diri saya sendiri. Dan doa saya semakin menjadi pendek, hanya untuk makan, hanya tidur. Dan kadang-kadang langsung saya tidak berdoa dalam satu hari itu. Perlahan-lahan saya lupa pelajaran yang saya pelajari semasa saya kecil, bahwa Tuhan adalah sumber setiap perkara yang baik, dan kita memerlukannya dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Sehinggalah saya menghadapi cabaran yang sangat besar dalam kehidupan saya. Pada saat itulah saya berasa saya memerlukan Tuhan karena saya tidak dapat menangani cabaran itu sendiri. Saya berusaha dengan keras untuk menguruskan segala hal, bergantung kepada diri sendiri, kemampuan saya, pemikiran saya. Tetapi upaya saya hanya sia-sia. Semakin saya berusaha, semakin saya rasa hilang dan terbeban. Ketika itulah saya rasa seperti saya memerlukan seseorang, dan saya teringat peristiwa
pada masa kecil itu apabila saya berdoa kepada Tuhan untuk ikan saya. Dan Tuhan yang sama itu yang menyembuhkan ikan saya itu memanggil saya untuk kembali kepadanya, untuk berhubung dengan dia semula, dan untuk menjalankan hubungan yang saya ada. Tuhan yang sama itu ingin menyembuhkan kehidupan saya semula, untuk membimbing saya kepada jalan yang benar. Jadi apabila saya teringat kembali peristiwa pada masa kecil saya dan dalam keadaan saya itu, saya mulai berdoa semula. Bukan karena saya memerlukan sesuatu pada masa itu, tetapi karena saya ingin kembali dekat dengan Tuhan. Saya meminta Tuhan untuk mengambil alih kehidupan saya semula dan mengajar saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia kembali. Dan kehidupan saya berubah selepas itu. Dan mengetahui bahwa semua perkara harus bergantung kepadanya membuatkan saya lebih berterima kasih terhadap cabaran yang saya lalui itu, karena memperingatkan saya kembali untuk datang kepada Tuhan dan menjalankan hubungan itu semula. Sekarang doa telah menjadi sebagian dengan kehidupan saya. Saya bukan hanya berdoa untuk meminta bantuan, tetapi doa juga adalah cara saya membina hubungan saya dengan Tuhan. Saya telah belajar bahwa doa bukannya seperti mesin ya, di mana kita memasukkan doa kita dan terus mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tapi ia adalah tentang mempercayai masa dan kasih Tuhan untuk setiap satu kita. Sekarang setiap hari saya diingatkan betapa saya memerlukan Tuhan. Apabila saya berdoa, saya ingat bahwa semua berkat yang saya terima bukan karena kebolehan saya sendiri, tetapi karena rahmat dan belas kasihan Tuhan. Dan apabila cabaran datang, saya tahu saya boleh menghadapinya karena saya tidak sendirian. Tuhan bersama dengan saya. Jadi, biar saya tanya sekali lagi. Pernahkah Anda bertanya-tanya jika Tuhan benar-benar mendengar apabila kita berdoa? Jawabannya adalah ya. Sama ada seorang kanak-kanak kecil berdoa untuk ikannya, atau seseorang yang menghadapi cabaran dalam kehidupannya yang sangat besar. Tuhan mendengar setiap doa. Dia mungkin tidak selalu menjawab seperti yang kita ajarkan, atau pada masa yang kita inginkan. Tetapi Dia sentiasa bekerja untuk kebaikan setiap satu kita. Satu ayat Alkitab yang sentiasa menguatkan saya apabila saya dalam suatu cabaran adalah dalam Yeremia 33 ayat 3, di mana Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terselami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Janji ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang menunggu untuk mendengar daripada kita, dan bahwa Dia gembira untuk menjawab doa kita dengan cara yang melampaui apa yang kita dapat bayangkan. Doa saya untuk Anda adalah agar Anda mengalami kuasa doa dalam hidup Anda sendiri dan mengenal kedamaian serta kegembiraan yang datang daripada mempercayai Tuhan. Jadi, percayalah Tuhan, berdoalah sentiasa kepadanya, dan serahkan mengikut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.